Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Karim Reski dengan NIM 20203165. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang teknik komunikasi data digital. Soalnya yaitu buat data dengan mengambil 8 karakter dari nama dan akan dikirim menggunakan teknik komunikasi data digital pada layer data link. Yang pertama yaitu lakukan error detection dan correction yang kemungkinan terjadi single bit error dan burst error pada data yang dikirim. Yang kedua yaitu lakukan parity check, two-dimensional parity check, checksum, dan select redundancy check dengan pembagi 101, 101 terhadap data yang dikirim maupun yang diterima. Yang pertama yaitu error detection dan correction yang kemungkinan terjadi di single bit error dan burst error pada data yang dikirim. Data yang digunakan yaitu nama saya sendiri, Korima, dengan binarnya itu seperti ini 01010001 dan seterusnya. Dan di sini saya mengambil huruf M dari karakter nama, maka binarnya yaitu 01001101. Single bit error merupakan jenis di mana hanya satu bit yang mengalami kerusakan. Biasanya terjadi pada parallel transmission. Nah, di sini sudah terlihat terjadi perubahan bit, yaitu ada di bit keempat, di mana 0 menjadi 1. Di sini dari pengirim yang dikirim bitnya yaitu 01001101 menjadi yang diterima 01011101. Maka ini terjadi error yang namanya single bit error. Yang kedua itu ada burst error. Burst error merupakan jenis di mana banyak bit dalam bit stream yang mengalami kerusakan di mana biasanya durasi dari gangguan lebih dari durasi 1 bit. Biasanya terjadi pada serial transmission. Nah, di sini telah terlihat bahwa yang terjadi banyak berubah bitnya dari yang dikirim ke yang diterima, yang dimana di sini ada lebih dari satu, yaitu 4 dari pengirim 01001101 menjadi yang diterima 01110001. Dan ini sudah terjadi error yang namanya burst error. Selanjutnya, yang kedua ada parity check. VRC, vertical redundancy check. VRC ini terdapat dua jenis parity, yaitu even parity dan odd parity. Di mana even parity ini yaitu jika jumlah bit 1 berjumlah ganjil maka hasilnya 1. Dan jika jumlah bit 1 berjumlah genap maka hasilnya 0. Jika data yang sampai pada penerima menggunakan even parity bernilai genap maka frame diterima, sedangkan jika bernilai ganjil maka frame di reject. Odd parity, jika jumlah bit 1 berjumlah ganjil maka hasilnya 0, dan jika jumlah bit 1 berjumlah genap maka hasilnya 1. Jika data yang sampai pada penerima menggunakan odd parity bernilai ganjil maka frame diterima, sedangkan jika bernilai genap maka frame di reject. Kita langsung ke soalnya, jawabannya. Yang pertama itu even parity. Di sini saya akan menggunakan data dari nama saya, tapi di sini saya menggunakan 7 bit. Setelah itu kita tentukan parity bitnya. Parity bitnya ini jika even parity ini jika angkanya ganjil maka hasilnya yaitu 1. Di sini sudah terlihat jika angka satunya ada 3, 1, 2, 3 maka hasilnya 1 ganjil. Nah, di sini hasilnya 0 karena angka satunya ada 4 dan itu genap. Ada 1, 2, 3, 4 begitu yang lainnya. Di sini ada 2 maka 0. Di sini juga ada 2 angka 1 maka 0, dan di sini juga ada 2 maka 0. Setelah itu kita gabungkan dari data aslinya sama parity bitnya, maka itu data yang dikirim. Setelah itu data yang diterima. Jika data yang diterima itu tidak terjadi
jika data yang diterima itu ganjil, maka hasilnya itu akan di reject atau ditolak. Nah, jika datanya itu yang diterima itu genap, maka hasilnya akan diterima. Seperti ini, yang pertama ada angka satunya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka hasilnya akan diterima. Di bawahnya juga ada angka satunya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka hasilnya diterima. Dan di sini tidak ada angka ganjilnya, maka tidak ada hasil yang di reject atau ditolak. Selanjutnya yaitu odd parity. Odd parity ini tidak jauh berbeda dengan even parity. Perbedaannya yaitu di sini menggunakan data yang sama seperti tadi. Parity bitnya yaitu jika angkanya ganjil maka hasilnya 0, dan jika angkanya genap maka hasilnya 1. Selanjutnya kita datanya yang dikirim itu digabungkan dari data asli dan parity bitnya, dan data yang diterima itu hasilnya akan diterima jika jika data yang diterima itu ganjil. Seperti ini 1, 2, 3, angka satunya ada 3, maka hasilnya diterima. Seperti yang di bawah juga, angka satunya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ganjil, maka hasilnya diterima. Dan di sini tidak ada data yang genap, maka tidak ada data yang di reject atau ditolak. Selanjutnya yaitu two-dimensional parity check. Di sini saya menggunakan bit dari nama saya sebelumnya. Ada 8 karakter bit. Di sini saya masukkan bitnya dari awal, yaitu baris pertama, bit kedua, baris kedua, dan seterusnya. Pada kolom warna biru ini ialah parity pada baris. Pada baris hijau ini yaitu parity pada kolom, dan pada kolom yang di bawah ini yang warna merah yaitu parity dari parity pada baris dan kolom. Parity pada baris ini didapatkan dari jika angkanya ganjil maka hasilnya 0, yaitu ini angka satunya ada 3, 1, 2, 3, maka hasilnya 0. Yang di bawah itu ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya 0. Dan angka satunya di bagian ini yaitu ada 4 genap, 1, 2, 3, 4, maka hasilnya 1. Ini juga berlaku pada parity pada kolom. Karena angka 1 di sini ada 8, maka hasil parity-nya yaitu 0. Dan di sini hasilnya 1 karena angka satunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 1 ganjil. Di sini ditemukan angka 0 ini didapat dari baris yaitu 1, 2, 3, 4 genap, maka hasilnya 0. Di sini juga angka satunya ada 2, 1, 2, maka hasilnya 0. Maka bit yang dikirim itu 101, 00, 10, 100, 100, 11110, dan seterusnya. Angka biru ini ialah parity pada barisnya, dan ada tambahan 1 bit lagi, satu baris lagi, itu dari sini 00010010. Selanjutnya kita bagaimana cara menentukan single bit errornya. Nah, di sini bagaimana cara mengecek single bit error. Itu kita pakai bit yang tadi yang telah diterima. Kita asumsikan bahwa ada satu error di bagian tengah sini yang awalnya 0 menjadi 1. Maka terjadi parity wrong pada baris keempat ini dan kolom keempat ini. Maka
di sini terdapat single bit error yang jika ada satu bit yang berubah. Selanjutnya yaitu Bruce error. Bruce error ini dengan data yang sama seperti tadi kita asumsikan bahwa terjadi perubahan bit di baris keempat ini menjadi 0110101 yang awalnya itu 1001001. Jadi terjadi parity wrong pada baris ini, pada baris keempat, dan parity wrong di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Seperti hampir sama dengan single bit error, hanya ini yang berbeda ialah banyaknya bit, yaitu lebih dari satu yang berbeda. Selanjutnya ada juga Bruce error, terjadi lebih dari satu dan lebih dari 2 baris, 2 bit. Jika terjadi error, jika terjadi perubahan bit seperti ini, 2 baris atau kelipatan 2, 4, 6, maka di sini errornya tidak terdeteksi. Memang berubah angkanya, tapi errornya tidak dapat dideteksi oleh Bruce error. Selanjutnya yaitu checksum. Checksum ini adalah metode pendeteksian kesalahan di mana bit stream dipecah menjadi beberapa segmen. Setiap segmen dijumlah dengan metode tertentu untuk menghasilkan sebuah hasil yang disebut sum. Hasil sum ini akan diinverse untuk menghasilkan checksum, dan checksum akan dimasukkan pada bit stream sebagai error detection. Nah, data kali ini saya memakai data yang sama seperti yang tadi dengan 8 bit dan kolom dan ada 8 karakter. Oke, selanjutnya pertama itu saya jelaskan yang sender atau pengirim. Di sini saya akan menjumlahkan sebuah bit dari yang baris bit yang pertama dan baris bit yang kedua. Nah, di sini kita jumlahkan seperti biasa, namun di sini kita menjumlahkan sebuah bit. Itu 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 0, tapi 0, ada carry 1 di atas, 1 ditambah 1, 0, punya carry 1, 1 ditambah 1, 0, punya lagi carry 1, 1 tambah 1, 0, ada lagi carry 1, 1 tambah 1, 0, dengan carry 1, 1 tambah 0 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 0, dengan carry 1, nah disimpan depan. Nah, jika ada carry 1 di depan, maka kita jumlahkan lagi ke bagian belakang di sini seperti ini. Maka kita jumlahkan lagi, itu 0 tambah 1, 1, 0, 0, dituliskan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Selanjutnya kita jumlahkan bit baris yang ketiga yang ini. Kita jumlahkan, itu 1 ditambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1. Di sini tidak ada carry, jadi kita langsung jumlahkan ke bit baris keempat. Nah, maka hasilnya yaitu 1 tambah 0, 1, 0 ditambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0,
1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0 dengan carry 1. Nah, karena ada carry 1 lagi, maka kita akan jumlahkan ke bawah sini. Maka hasilnya 1 ditambah 1, 0 dengan carry 1, 1 tambah 1, 0 dengan carry 1 lagi, 1 ditambah 1, 0 dengan carry 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 diturunkan, 1 juga diturunkan, 1 diturunkan, dan 0 juga diturunkan. Selanjutnya, karena tidak ada carry di depan, maka kita lanjutkan ke baris bit yang kelima. Maka hasilnya yaitu 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 1 ditambah 1, 0, punya carry 1, 1 ditambah 1, 0, 0 ditambah 1, 1, hasilnya 1 dengan carry 1, 1 tambah 1, 0, 0 tambah 0, 0 dengan carry 1, 1 tambah 1, 0 tambah 0, hasilnya 0 dengan carry 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0 dengan carry 1 lagi di depan. Maka hasilnya kita akan jumlah dengan carry-nya lagi. Dengan hasil 1 ditambah 1, 0 dengan carry 1, 1 tambah 1, 0 dengan carry 1, 1 ditambah 0, 1, 0 diturunkan, 1 diturunkan, dan 3 0 depannya diturunkan. Selanjutnya kita lanjutkan ke baris ke-6. Kita jumlahkan 0 ditambah 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Tidak, di sini tidak ada carry, maka kita lanjutkan penjumlahan bit baris ke-7. 1 ditambah 1, 0, 1 carry-nya 1, 1 tambah 1, 0 tambah 0, 0 dengan carry 1, 1 tambah 1, 0 tambah 0, 0 dengan carry 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0 dengan carry 1, 1 tambah 0 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0 dengan carry 1 di depannya. Jadi kita jumlahkan lagi, kita pindahkan carry-nya ke belakang. Kita jumlahkan, maka hasilnya 0 tambah 1, 1, 0 diturunkan, dan seterusnya itu diturunkan. Lalu kita lanjut ke jumlahan baris ke-8. 1 ditambah 1, 0, ada carry 1, 1 tambah 0, 0, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Di sini juga tidak memiliki carry di depannya, maka hasil total sumnya yaitu 1011, 1010. Nah, di sini kita akan tentukan checksumnya yaitu 010000101. Setelah kita sudah mendapatkan checksum dari penerima, maka kita akan lanjut ke dari sender yaitu pengirim, maka kita lanjut ke penerima. Nah, di sini ada receiver. Receiver ini yaitu penerima, tidak jauh berbeda dengan yang tadi waktu di pengirim. Penjumlahannya hampir sama sampai di sum checksumnya yaitu 010000101. Nah, perbedaannya di sini yaitu kita jumlahkan sum dan checksumnya. Yang penerima tadi, yang pengirim tadi kita tidak jumlahkan, namun yang di penerima ini kita jumlahkan, yang dimana
penjumlahan ini yaitu 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1. Nah, yang dimana komplemennya menjadi 0 0 0 0 0. Nah, jika hasilnya komplemen begini, maka kesimpulannya itu datanya telah diterima. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu CRC, yaitu Cyclic Redundancy Check. Salah satu kode deteksi kesalahan yang paling umum untuk blok data terdiri dari k bit. Pengirim membangkitkan NK bit frame check sequence FCS. Transmisikan n bit yang dapat dibagi dengan bilangan tertentu. Penerima membagi frame data dengan bilangan tersebut. Jadi di sini langsung bahas soalnya, yaitu ada data yang saya ambil dari huruf O 100110111 dengan divisor 101. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengirim dahulu, yaitu membagikan bitnya. Nah, pada bit data aslinya kita tambahkan bit 0 dengan jumlah divisor dikurang 1. Karena di sini ada 3, jadi kita kurang 1 ada jadi 2. Maka kita tambahkan 2 bit 0. Oke, kita langsung ke pembaginya. Yang pertama yaitu kita kali 1 101. Kita kurang 0 kurang 1 1, 0 kurang 0 0. Bagian awal ini kita abaikan saja karena sudah habis. Lalu kita turunkan 1 di belakangnya, angka 1 di belakangnya satu persatu. Selanjutnya kita kalikan 0 agar bagian awal bit ini sudah habis. Maka kita kalikan 0. Selanjutnya hasilnya itu 1 dikurang 0 1, 1 dikurang 0 1. Angka 1 diturunkan ke bawah. Selanjutnya kita kalikan 1 dengan hasil 1 dikurang 1 0, 1 dikurang 0 1. Satunya diturunkan, lalu kita kalikan 1 lagi. Itu hasilnya 1 kurang 1 0, 0 dikurang 0 0. Kita turunkan 1, kita kalikan 0 dengan hasil 1 dikurang 0 1, 0 kurang 0 0. Satunya diturunkan, lalu kita kalikan 0 lagi dengan hasil 1 dikurang 0 1, 1 dikurang 0 1. Lalu kita turunkan angka 0-nya. Kita kalikan 1 dengan hasil 0 dikurang 1 1, 1 dikurang 0 1. Kita turunkan 0-nya di terakhir. Lalu kita kalikan 1 lagi, maka hasilnya 1 1. Nah, sisa angkanya ini kita pakai di bagian penerima. Nah, di sini kita ganti dari 00 jadi 11. Terus kita akan bagi dengan 101-nya. 101. Oke, caranya sama seperti tadi. Dikalikan 1, 101 dengan hasil 0 kurang 1 1, 0 kurang 0 0. Turunkan 1. Kita kalikan 0. Hasilnya 1 kurang 0 1, 1 dikurang 0 1. Kita turunkan 1. Begitu seterusnya sampai habis dibagi 1 ini. Oke, jika hasilnya seperti ini, yang terakhir sisa angkanya sudah habis 00 setelah diturunkan angka satunya ini, maka datanya itu telah diterima karena sisa angkanya sudah habis. Cukup sekian penjelasan saya tentang soalnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.